hamba Allah urang Syi'lun dalam kondisi waktu yang sangat mulia pada hari Jumat. Dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Abu Bakar Asy-Syatta menjelaskan bahawa waktu yang paling indah, waktu yang paling afdal, waktu yang paling lebih untuk kita menunaikan ibadah solat berjamaah adalah pada waktu subuhnya Jumat, kemudian baru hari Jumat. Artinya apa? Hari ini hamba Allah, kita meninggalkan kemewahan, kita meninggalkan enaknya menyelimuti tubuh dalam tempat tidur, kita tinggalkan semuanya untuk melangkahkan kaki beribadah di masjid yang mulia ini pada subuh Jumat. Semoga kelak Allah akan mengumpulkan kita dalam surganya Allah, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah sidang solat subuh sekeyakinan isi surga yang kami muliakan. Hidayah adalah milik Allah. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menjamin bahawa dirinya akan tetap berada dalam agama Islam karena hidayah yang diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad saja tidak mampu membuat pamannya Abu Talib, tidak mampu membuat paman tercintanya yang dianggap sebagai seorang ayah dalam kehidupan Nabi untuk masuk dalam agama Islam. Kenapa? Karena hidayah adalah milik hak sempurnanya Allah. Manusia ini hanya mampu memberikan pesan. Manusia ini hanya mampu memberikan mau'izah. Manusia ini hanya mampu memberikan nasihat. Akan tetapi yang memberikan hidayah dalam kehidupan manusia lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nemo, ya Allah, ne pertama Islam paman lun, ne pertama Islam ado ayah lun, adun ayah lun, ne pertama Islam sidra urang yang kalung agap langgap lagi ayah. Muhammad, hidayah itu adalah miliknya Allah. Allah neken dalam firman-Nya surah Al-Kahfi, wa tanju hidayah li Allah Ta'ala kepada sidra manusia. Tidak ada satu manusia lainnya yang akan mampu menyesatkan manusia tersebut. Dan bila Allah sudah menyesatkan manusia tersebut dengan segala kejahatannya, hana mesidra manusia, hana mesabok zat selain Allah yang mampu menjamin manusia itu akan mendapatkan hidayah kembali. Maka urangnya urang Syi'lun, dunia akan makin tahu dengan kiamat. Kondisi dunia haru-hara luar biasa. Musibah didatangkan secara berenten dan beruntun, secara berangsur-angsur musibah itu datang dalam kehidupan kita. Dan melaka ya Allah, ya Allah, walaupun dunia karab kiamat, walaupun dunia nejuk musibah, walaupun dunia nejuk malapetaka, nejuk haru-hara dalam kehidupan kamu, Nabi ya Allah, kamu tetap dalam hidayah agama Islam, yaitu agama drone ya Allah. Urang Syi'lun berbicara terhadap hidayah. Na urang sahabat rajul unfuah delegasi sunnah yang diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan Islam, pernah ikut dalam hijrah kedua saat hijrah ke kota Habasyah, tetapi matinya dalam kondisi murtad, tidak membawakan iman. Orang yang agama Islam, utusan Nabi Muhammad, delegasi sunnah, tetapi masuk dalam agama yang bukan Islam karena tidak mendapatkan hidayah. Ada di sana Ubaidillah bin Jahsy, orang yang pernah ikut bersama Nabi, tetapi pemahaman agamanya luar biasa. Tetapi kalau menghadap Allah, kala ingin meninggal dunia dalam kondisi tidak membawakan agama Islam. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nasidra urang muazzin masa Rasulullah yang watanya ke azan bak sabok masjid yang tahu dengan rumah urang inang Nasrani.
Watalih ne azan ne kalan urang inang Nasrani tersebut cantik luar biasa. Ne bodak ne terun ne laki untuk jid ke perumoh. Saat dialek dengan perempuan tersebut, wahai wanita Nasrani, izinkan saya untuk mempersunting dirimu, jadikan saya sebagai suamimu. Boleh, kata dia. Tetapi satu syarat yang aku tawarkan. Apa itu? Masuklah dalam agama Nasrani, maka aku akan menikah denganmu. Kehendak Allah Ta'ala, hamba Allah menikah, keluar dari agama Islam, belum sempat dijamah istrinya, dicabut nyawa oleh malaikatnya Allah, sebagaimana ketentuan Allah, ajalum musamma. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak dia dapat kemewahan dari istrinya, tetapi meninggalkan agama Islam luar biasa. Nah, Syekh Bal'am bin Baurak, masa Nabi Musa, dalam sebuah sejarah yang kamu pernah baca, kiban malam Syekh Bal'am bin Baurak doa waktu musibah, nejuk musibah darurat, nejuk musibah kepada kaum Nabi Musa. Nemu doa li Syekh Bal'am bin Baurak, diterima doa li Allah Ta'ala dalam kondisi paceklik, dalam kondisi sempit, dalam kondisi nejuk musibah. Syekh Bal'am bin Baurak diterima doa li Allah Ta'ala. Tetapi urang Syi'lut dalam sabuk riwayat, karamat Syekh Bal'am bin Baurak, jangankan beliau, muridnya saja bisa terbang di atas awan, tetapi beliau mati dalam kondisi tidak membawakan iman. Mati Syekh Bal'am bin Baurak kan dalam agama Islam. Hanali nepati kepada Nabi Musa karena tergiur dengan seorang perempuan sehingga netebit dari agama Islam, murtad luar biasa orang Syi'lut. Maka pertanyaan uronyo, lun ruku', lun sujud, lun sembahyang, lun ibadah, lun budah apa malam, lun tahajud, lun muzikir kepada Allah, lidahnya sampai diucapkan kalimah la ilaha illallah, Allahu akbar, tahlil hana pray dari lidah, ibadah sembahyang, wudu hana lekang dari tubuh. Tanya untuk ya Allah, akankah lung jid ke urang yang nabi hidayah lidrawana? Kalau kita kejar hidayahnya Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah itu dalam kehidupan kita. Tetapi urang Syi'lun menyo hidayahnya hana tak peremun, menyo hidayah Allah hana pernah tak kejar dan kita tuju, maka Allah pun kadangkala akan menjauh dan tidak memberikan hidayah dalam kehidupan kita. Padu menala uronyo, urang-urang yang murtad tebit dari agama Islam, mekawin lagi viral di media sosial, mekawin sebelum mekawin di suatu tempat diberikan kerja oleh majikannya sehingga ditawarkan untuk menikah. Watelih menikah tamang dalam agama yang bukan Islam, dia masuk dalam agama yang bukan Islam. Orang Aceh, urang getanyo, kiban urang Aceh. Urang Aceh adalah urang yang hana perle ucap syahadat, lagi urang-urang lain pakon karena tabi'un gepu ikut kepada urang-urang Syi'tanyo yang ka lebih awal, yang lahir getanyo dalam Islam. Syahadat getanyo hana perle tak ucap untuk tatamang dalam agama Islam. Tapi uronyo urang Syi'lun cukup le, bahkan urang Aceh yang tebit dari agama Islam pakon karena hana nejuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa urang Syi'lun, long berdoa ke drawalun, ke keluarga drawalun, urang draw berdoa ke drawana, ke keluarga drawana, supaya Allah nepejut getanyo sebagai hamba yang merempok hidayah dan tetap dalam agama Islam. Punya hidayah Allah ka gejau atu tubuh getanyo, le getanyo akan gebi surga, insyaallah akan merempok dengan Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabb.